Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana Kauti dari kelas D semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD dari Ibu Nur Fadliah SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan observasi lapangan tentang pelaksanaan kurikulum darurat COVID-19 di sekolah dasar. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan dulu kurikulum secara umum. Nah, kurikulum secara umum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta dalam satu periode jenjang pendidikan. Kemudian ada pengertian kurikulum darurat. Nah, kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional dengan tanpa mengurangi substansi dari pendidikan itu sendiri. Nah, pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, sehingga peserta didik tetap dapat mendapatkan pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studi yang menjadi pilihannya. Nah, di sini saya melakukan observasi di SD Negeri 1 Suawatengah, Desa Duano, Kecamatan Suawatengah, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, yaitu Ibu Erawati S. Bouta. Nah, dari hasil wawancara ini saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan kurikulum di SD Negeri 1 Suawatengah ini untuk tahun ajaran 2020 sampai 2021, sekolah ini menggunakan dua kurikulum, yaitu KTSP K13 dan kurikulum sisipan atau kurikulum darurat, yang dimana penerapannya ini dilaksanakan seperti yang tercantum dalam kurikulum. Nah, hanya saja pencapaiannya itu tidak bisa 100% karena guru tidak bisa mengejar target yang ada di kurikulum. Nah, seiring berjalannya waktu, selama pandemi ini, sekolah sudah memperkenalkan beberapa aplikasi dan mensosialisasikan. Artinya, guru membimbing bagaimana cara penggunaan aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dalam penerapan tatap muka atau luring, terdapat dua cara yang dilakukan oleh guru. Yang pertama itu anak-anak berkumpul dalam satu titik yang dapat dikunjungi oleh guru. Tetapi guru tersebut tidak mengajar karena mereka sudah mengambil tugas seminggu sekali. Jadi pada hari pertama belajar anak-anak sudah datang menjemput tugasnya untuk 1 minggu ke depan. Nah, setelah membuat tugas, ada beberapa dokumen yang mereka sisipkan. Pertama, dokumen hasil belajar di rumah. Kemudian yang kedua itu bukti fisik bahwa mereka belajar atau ada laporan dari orang tua bahwa mereka belajar yang ditandatangani oleh orang tuanya sendiri. Kemudian berikutnya itu ada hasil wawancara dengan ibu di SD Negeri 1 Suawatengah, yaitu Ibu Herlina Habibullah. Nah, menurut beliau, dalam penerapan kurikulum, guru menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud. Nah, panduan belajar secara online atau daring akan mengikuti panduan dari Kemendikbud dan itu akan tetap diterapkan oleh guru. Untuk kurikulum juga akan disesuaikan dengan keadaan sekarang, yaitu di tengah COVID-19, yaitu menggunakan kurikulum darurat yang dimana pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi pembelajaran di sekolah saat ini tidak maksimal dan efektif dengan adanya keadaan sekarang. Kemudian hasil wawancara dengan orang tua, yaitu Ibu Lindawati Aboka. Nah, menurut beliau proses pembelajaran anaknya
yaitu secara daring dan luring. Pada saat proses pembelajaran, orang tua ikut mendampingi. Nah, apa sih kendala yang dihadapi orang tua dalam proses pembelajaran? Beliau mengatakan bahwa anak-anak setelah naik kelas tidak ada kontak secara langsung dengan guru. Jadi pada saat guru memberikan pembelajaran, anak-anak belum memahami proses pembelajaran secara daring. Untuk bantuan dari orang tua sangat penting, tetapi ada juga orang tua yang belum mengerti terhadap proses pembelajaran daring. Nah, biasanya guru yang menjelaskan pada anak-anak mereka akan mudah mengerti dan mudah memahami pelajaran. Nah, sebaliknya, apabila orang tua yang menjelaskan, anak-anak cenderung tidak paham dan tidak fokus. Orang tua juga mengatakan pengeluaran bulanan untuk data seluler selama proses pembelajaran daring. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, anak ini mengatakan bahwa pembelajaran di rumah secara online atau daring, mereka mengakses pembelajaran melalui gadget atau handphone dengan menggunakan aplikasi sesuai arahan dari guru yang bersangkutan. Aplikasi yang digunakan itu seperti yang saya katakan sebelumnya. Untuk pembelajaran daring, orang tua mendampingi mereka saat menggunakan aplikasi. Dengan sistem pembelajaran daring pun, banyak anak-anak lebih menyukai sistem ini karena guru memberikan games pada saat pembelajaran. Maka belajarnya mereka pikir membosankan jadi lebih menyenangkan. Tetapi ada beberapa kendala saat pembelajaran daring, yaitu jaringan yang kurang bagus sehingga mengganggu proses daring, data seluler, serta mereka seringkali kurang paham tentang materi yang disampaikan pada saat daring berlangsung. Demikian presentasi dari hasil observasi lapangan di SD Negeri 1 Suawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's caught in the crossfire.